Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak 11 anggota DPR Lampung Tengah dari daerah pemilih 3 yaitu Muslim Ansori dari PKB, Ujang Mahmud dari PKB, Edi Yonisa Golkar, Umar Golkar, Fian Febriano Nasdem, Tony Sastrajaya Demokrat, Ashari PKB, Senul Abidin Gerindra, Nuriyah Gerindra, Kadek Joko Supriyatin dari PDIP, dan Ashar Sulaiman dari PKS. Kepala Kampung Tempuran Slamet Widodo dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa di Kampung Tempuran ini ada 8 dusun dan mayoritas kependudukannya adalah sebagai besar petani, dan Kampung Tempuran ini merupakan kampung yang berbatasan dengan beberapa kecamatan. Untuk itu, Slamet meminta kepada para anggota DPR di Lampung Tengah khusus dari Dapil 3 untuk memprioritaskan infrastruktur jalan. Sementara itu, Slamet Trimurjo Supriyono dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPR di Lampung Tengah dari Dapil 3 yang merupakan wakil warga masyarakat Trimurjo atas diselenggarakannya reses ini. Untuk itu, ia meminta kepada warga-warga masyarakat yang hadir dalam reses ini untuk memanfaatkan sebaik-baiknya reses ini untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi skala prioritas. Sementara itu, anggota DPR Lampung Tengah dari Partai Demokrat, Tony Sastrajaya dalam kesempatan tersebut menjelaskan tujuannya diselenggarakannya reses ini yaitu untuk menjaring aspirasi warga masyarakat. Sebagai anggota DPR Lampung Tengah, ia dan anggota DPRD lainnya memiliki kewajiban yaitu mengadakan reses sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Ya, masalah pelahiran dan sebagainya untuk ketahanan pangan ini ya kita tunjukkan juga bahwa masalah ketahanan pangan ya mungkin nanti ada dari gapotannya, dari potannya, dari brigadanya ya monggo ya. Untuk bapak-bapak kita, wakil kita sudah ada di depan kita, monggo melalui jaring aspirasi ya. Nah ini monggo ya bisa ditanyakan usul-usul apa ya, nanti monggo ada jawaban dari yaitu anggota DPR kita atau dari wakil kita ya. Itulah Pak yang perlu saya sampaikan untuk DPR, karena saya ya tidak perlu banyak ya yang perlu saya sampaikan. Dan terpenting bahwa inilah wajah Kampung Tempuran. Mungkin ada yang baru sekali ini datang, kalau benurnya ya Pak Tony Sastra, Pak Kadek ini yang sudah sering ke sini. Kalau Ibu sama Pak ini kelihatannya belum pernah, baru sekali ini Bu ya. Nah ini kalau di depan aku udah kerjaannya datang ke sini, ya memang wilayahnya di sini ya. Nah itu, jadi karena di sini terus terang untuk Dapil 3 ada 11 ya, ada 11 ini yang baru datang, nanti bapak-bapaknya ada 4, ini berarti masih ada sekarang 7 ya Pak ya. Nah ini jadi ya mudah-mudahan nanti bisa hadir semua, dapat mendengarkan apa yaitu unek-unek daripada masyarakat kami Pak. Itu aja. Itulah yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempuran Bapak Slamet Widodo. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Camat Trimurjo Bapak Suparyono SID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang pertama yang kami hormati Bapak Ujang Mahmud SPD. Beliau anggota DPRD dari fraksi PKB dari Dapil 3 KID. Kemudian di sebelah yang kami hormati Ibu Nuriyah Esos
beliau dari fraksi Gerindra, dia yang kami hormati Bapak Tony Sastrajaya SHMH, saya yakin kenal semua. Beliau dari fraksi dari Demokrat. Dia Bapak Kadif Joko Suratin SAPNM, beliau dari fraksi PDIP. Kemudian yang hadir di sini juga ada Ibu Erna Kusmawati SPD, beliau dari fraksi dari Partai PKS. Alhamdulillah yang hadir ada 5 dari 11 ya, bersama dewan yang ada. Dan saya hormati Bapak Kepala Kampung Tempuran beserta seluruh perangkat, Pak Dan Lamil yang dalam diwakili oleh Bapak Babinsa, Bapak Ibu sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu, tokoh wanita yang hadir pada pagi hari ini, yang insya Allah memuliakan Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat sehingga bersama-sama tempat hadir di Balai Kampung Tempuran dalam rangka jaring aspirasi masyarakat dari DPRD Kabupaten Tengah, khususnya dari Dapil 3. Salawat dan salam marilah kita sanjurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak anggota dewan yang terhormat, ini saya akan menyampaikan PC. Hanya itu ya satu-satunya jalan yang terbaik yang akan kita tercapai Tribunja. Tentunya jalan ini juga menjadi skala prioritas harapan seperti itu, Pak. Saya di saat ada musembah, kebetulan yang hadir selalu Pak anggota Pak Tony Sastra dari awal sudah mengusulkan. Alhamdulillah pada waktu sudah ada, dari hasilnya pun sudah ditandatangani oleh sudah disahkan oleh APBD, tapi selalu bergeser mungkin ada kepentingan lain dan sampai sekarang belum ada ya. Jadi saya mohon Bapak anggota dewan yang terhormat, kami masyarakat Kecamatan Mujo menginginkan ada suatu perbaikan jalan walaupun belum sampai dengan kasar ngomong pengaspalan, tapi paling tidak ada istilahnya meratakan lubang-lubang yang ada. Mereka di breeder seperti itu. Karena apa? Anak-anak sekolah kita ini ada 3 titik yang menjadi fokus dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Untuk berjalan anak-anak sekolah ini sangat, maaf Bapak sekalian, ya seperti itu. Ya nanti kalau misalnya ini ya kita bisa turun ke bawah kita ngecek gitu, mohon maaf ya. Yang dari itu, kemudian ada pesawat, ada Rosata, Lampung Timur yang dekat-dekat dengan kita, mereka juga bagus semua. Nah ini yang terkadang kita ini lampu tengah yang di ujung gitu kan. Bahkan yang langsung berbatasan dengan kota, ya saya harapkan ada perhatian khusus dari Bapak Ibu anggota dewan yang ada di Dapil 3 ini. Ini dapat saya sampaikan lagi beberapa maaf. Mudah-mudahan akses hari ini menjadikan satu hasil yang maksimal untuk kita semuanya yang ada di Kecamatan Tribunja ini. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Kakak, Bapak Babinsa, dan Bapak Babin Kaptipmas, dan semua yang hadir di sini. Tidak saya sebutkan satu persatu, saya doakan semua sehat, umur panjang, apa yang dicita-citakan tercapai. Alhamdulillah hari ini terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, terutama Pak Kepala Kampung sudah memberikan waktu, sudah memberikan tempat, sudah memberikan senek untuk kami hadir, untuk kami datang
Kami datang, tujuannya judulnya jelas, jaringan aspirasi. Kami singkat jaringan asmara. Kami DPRD Kabupaten Lampung Tengah mempunyai kewajiban selama 1 tahun 3 kali untuk mendengarkan, memperjuangkan apa sih yang diinginkan masyarakat, apa sih yang jadi masalah di masyarakat. Tugas kami salah satunya mendengarkan, memperjuangkan. Setelah dengar dari bapak-bapak, ibu-ibu, kami catat, nanti kami paripurnakan. Di paripurna itu disampaikan, ini loh Kecamatan Trimurjo yang dibutuhkan. Saya hanya menyarankan ajukan 1 atau 2 paling banyak, tapi jelas. Jangan kita terlalu banyak usulan-usulan, terlalu banyak permohonan-permohonan tapi tidak jelas. Kalau 1 atau 2, insya Allah bisa terkabul, bisa direalisasikan. Di sini saya perkenalkan, ini sebelah kiri saya Bang Kadi Joko. Bang Kadi Joko ini dari Komisi 2. Komisi 2 itu apa sih? Komisi 2 itu tentang pertanian. Jadi tentang ekonomi, tentang bagaimana Lampung Tengah APBD-nya, PAD-nya bertambah. Terus yang kedua, ini di samping saya panggil Mpok Nurian. Dia dari Gerindra, Komisi 4. Jadi ibu-ibu kalau ada permasalahan atau curhat tentang Komisi 4 apa sih? Kalau belum kenal saya dan tahu saya, rumah saya Trimurjo, tepatnya di belakang SMP SMA Muhammadiyah Trimurjo. Kalau Bang Kadek Bumi Ratu Nuban, Mbok Nuria ini Sendal, Bu Erna Bangun. Trimurjo cuma 1 orang, Bakri nggak ada, Bumi Ratu Nuban ada 1, Bang Ion. Kamu Raja 3, artinya banyak dari sana. Tadi Pak Camat bilang Kecamatan Trimurjo itu ada 42.000, mata pilih. Jadi dalam teori bisa 2 atau 3 dewan. Kedepannya mudah-mudahan saya membuka pikiran, ayo kalau bisa kita bisa dapat 2 dewan, 3 dewan. Gimana caranya? Duduk bareng terutama kepala kampung dan tokoh-tokoh masyarakat. Bukan kita melarang teman-teman calon dewan dari kampung lain atau kecamatan lain. Kalau bisa dari kecamatan kita. Semakin banyak kita anggota dewan wakil kita, semakin enak kita menyampaikan aspirasi di sana, memperjuangkan ke sana. Ini baru datang kandidat kita dari Komisi 1. Untuk kenapa dulu sini kan enggak usah. Saya nama lengkap lupa, taunya Iqbal dari Kalirejo. Iqbal. Itu aja mungkin salah perkenalan saya. Selanjutnya nanti operator atau moderator Bang Kadek yang memandu untuk berapa kali bertanya, berapa kali session. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Mukadimah udah dibuka oleh Pak Lurah, Pak Camat, teman saya Bang Tommy. Saya langsung aja. Oke, udah pasti gak? Sebutkan nama, alamat tinggal di dusun berapa, permasalahannya apa, ya ibu bapak ya. Oke, lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana, saya dari dusun 3. Namanya Kristiana. Baik, saya ingin mengajukan terutama kepada bapak ibu yang berada di Komisi 4. Saya
banyak sekali kegiatan yang ada atau kami lakukan di masyarakat, tidak hanya di waktu kegiatan posyandu saja. Jadi kita ada kunjungan rumah ke rumah warga. Dan yang ingin kami sampaikan yaitu satu, kami meminta peningkatan kesejahteraan kami sebagai kader, Bu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mudah-mudahan kami bisa dibikinkan BPJS untuk kader. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumali Mahmud, sekaligus sebagai Ketua Gabungan Kampung Pemuda Terhadap Kampung. Jadi bisa sampaikan Pak, tadi Bapak kamu sudah menggaris benang merah dan kami melengkapi Pak. Artinya benar, Kempuran ada 335 hektar, terus 11 kelompok tani dan 512 petani. Artinya mayoritas Kampung Tempuran adalah pertanian, dan itu suatu mukanya Lampung Tengah. Karena kalau Tempuran gagal, semua ketahuan, tapi kalau Tempuran bagus, menteri pun sini. Jadi kita masih sebagai baru kader. Yang perlu saya ada prestasi kami Pak, ada produksi kami Pak. Per di musim kemarin ada 7,1 ton per hektar di musim 1 hektar, itu bagus per hektar. Tapi kalau gabung kemarin tahun 24 gabung itu bisa 5,9 ton per hektar kalau gabung. Nah, di samping itu Pak, kami pernah panen 3 kali. Jadi pernah padi yang ada di Tempuran. Lampung Tengah aja belum bisa, di Lampung, di Pojok dan Tempuran, di Laut Dominga, padi. Itu bahkan Pak Ibu dapat. Artinya Pak, kendala kami di lapangan tadi disibukkan infrastruktur rehab irigasi, itu mohon bisa kami. Untung aja Tempuran, tapi petani kami bisa tempur, kendala air sedikit kami tetap sedot. Itu masyarakat kami memang sesuai dengan RW kita, Tempuran itu harus berani tempur, artinya memang bisa kekurangan air yang kami sedot. Itu sudah bisa kami lakukan. Maka dari itu mumpung ada wakil-wakil kamu, wakil-wakil rakyat yang ada di sini yang terhormat, mohon untuk bisa ditindaklanjuti untuk yang rehab investasi. Enggak banyak Pak, itu di atas, tapi kalau Bapak bisa lihat pas bilik air. RT 5 SBBK ini bukannya ditambah malah dikurangi Pak. Ya masalah dana anggarannya berubah dari mana, kami ini kan hanya orang di bawah. Saya harapkan untuk kesejahteraan 5 RT dan BPK itu dikembalikan seperti semula atau kalau bisa ditambah, karena itu kalau itu ya istilahnya ya menambah kesejahteraan kami yang di bawah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebab itu ya aspirasi masyarakat yang saya tampung selaku BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu minta kesejahteraan dan dibikin BPJS ya Bu. Nah, nanti akan saya sempat ke beliau Bu Nuria. Tadi yang kedua Bapak Jumali masalah rehat sekian. Kebetulan ada Komisi 2, saya sendiri sama Pak Haji Ujang. Terus ketiga tadi sama Pak Cipto ya, masalah jalan dan kesejahteraan RT dan Dirmas. Di sini ada Komisi 1. Ya, masalah jalan nanti ada Bu Erna dari Komisi 3. Mungkin saya kasih ke Bu Nuria dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, masalah posyandu. Ibu minta apa nih Bu posyandu? Yang turun ke bawah dana operasional atau bagaimana? Masalah posyandu, masalah Ibu kan katanya ada kegiatan turun ke bawah untuk memantau ibu hamil dan sebagainya lah ya. Itu selama ini operasional gimana Bu? Nggak cukup Bu ya? Berapa Bu? Adanya Bu? Yang Ibu turun itu? Ya kalau kita masih
kita Bu ya, karena memang kemarin dari Komisi 4 juga sudah kita akan perjuangkan, yang jelas sudah dalam proses Bu ya. Yang kedua adalah masalah BPJS. Jadi perlu kita ketahui Bapak-bapak, BPJS itu adalah merupakan program pemerintah dalam pelayanan kesehatan dengan cara membayar, kan gitu ya Pak ya. Jadi terjadi subsidi silang. Di BPJS itu ada dua, satu mandiri, satu PBI, yang sering masyarakat bilang gratis Pak. Jadi kita tidak perlu lagi berbicara BPJS gratis ya Bu ya, namanya BPJS PBI, program bantuan iuran. Karena bapak-bapak sebenarnya itu dibayar Pak. Yang bapak-bapak bilang BPJS gratis itu sebelum bayar, tapi yang bayar pemerintah, pakai dana pemerintah. Jadi gak ada gratis ya Bu ya. Kalau yang mandiri bapak bayar langsung, kalau PBI pemerintah yang membayar. Nah, sumber dana BPJS itu ada 3 Pak Ibu. Satu dari pusat, satu dari provinsi, dari kabupaten. Begitu. Untuk yang dari kabupaten baru kita bisa perjuangkan. Ya Bu ya, kalau misalnya dari pusat atau provinsi kemarin itu lohapan seperti itu sampai ciklek sebagian. Ada keterangan alam. Jadi kalau tadi Ibu buka ada arsitan ya, apa tidak kami diturunkan di sini karena memang barometernya jelas betul ditemukan. Bapak usulkan saja. Bapak kan udah punya WA saya Pak ya. Bapak usulkan biar menjadi list buat kita. Kalau nggak diusulkan nggak mungkin Pak bisa dapat bantuan. Terima kasih. Jadi memang lebih cepat lebih baik ya, agar di depan bulan loh. Ada mimpi satu pun bagi Ibu di musim 3 nanti tahun 2025 ini. Jadi Bapak tahu itu. Di musim nanti ada panen raya. Kami masih ada satu mimpi Pak Prabowo turun ke Temuran. Ya. Kenapa Pak saya bilang kalau tahun depan selama masih ada program jujur nanti kita realisasikan di sini karena kami tahu Pak di sini adalah basisnya makan kita, pertanyaan kita. Baik. Siap. Oke. Itu cukup ya dari saya tadi masalah BPJS dan lainnya. Nanti saja. Terima kasih buat moderator silakan. Pertanyaan tadi udah kejawab semua. Mungkin yang belum tentang pertanian untuk saya lempar ke Haji Ujang. Monggo Ci. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kaitan dengan Bapak Gapoktan, kaitannya dengan jalan usaha tani Bapak Jumali ya. Sebetulnya jawabannya sudah terjawab oleh Ibu Nuria semua. Jadi betul bahwa saya penyampaian gagasan aja bahwa jalan usaha tani adalah memang sangat dibutuhkan sekali, sangat penting sekali. Kaitannya bukan saja jalan menuju akses lahan, tetapi juga pengeluaran hasil tani, hasil panen itu juga sangat menentukan. Karena kalau tahu jalan yang susah dan lain sebagainya, sehingga mencapai pada akses penjualan itu dengan harga yang murah karena biaya operasional yang lebih tinggi, sehingga dengan tidak adanya jalan usaha tani, sehingga salah satunya petani merugi, kan gitu ya, sekalian. Kaitannya dengan itu semua dan penjelasan juga sudah disampaikan oleh Ibu Nuriyah tadi, monggo ditindaklanjuti karena jalan usaha tani ada berbagai macam yang bisa kita dapatkan, baik itu melalui aspirasi dewan. Katakanlah juga di sini ada beliau senior saya Bapak Tony Sastra yang sudah luar biasa dan sudah berapa periode di sini dan alhamdulillah beliau sudah bersemangat banyak dengan masyarakat Trimurjo ini khususnya di Temuran. Kemudian yang lain juga ada dengan aspirasi dari DPR RI sebagaimana yang disampaikan dengan Ibu Nuriyah tadi, sehingganya ada berbagai macam yang itu. Tetapi pengajuan proposal itu monggo diajukan sebagai acuan pengajuan mana yang dibutuhkan, mana yang prioritas, skala prioritas yang dilaksanakan. Tidak bisa tembus dengan aspirasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, bisa juga melalui aspirasi provinsi, aspirasi DPR RI yang sudah selama ini yang sebagaimana yang Bapak Ibu terima dari yang tadi yang disampaikan Ibu Nuriyah tadi. Jadi semua proposal itu harus ada, walaupun toh sudah ada yang bawa,
Berarti yang bawa itu juga apa yang dibawa kalau tanpa keinginan pengajuan dari bawah. Kemudian yang lain Bapak Ibu sekalian, walaupun toh semuanya di sini ada pertanian, perkebunan, peternakan, semuanya menjadi satu. Di perkebunan juga ada JUT atau Jalan Usaha Tani melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan. Itu di sana ada 3 komoditi, dana perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Saya bisa sampaikan, manakala ada akses jalan usaha tani yang panjangnya kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo, 3 kilo, itu bisa diajukan, tetapi di dalamnya ada tanaman melewati komoditas, ada kebun melewati kebun sawit, kebun kakao, kebun menggunakan BPJS. Mungkin Bu Nuria ada satu yang ketinggalan. Jangan BPJS ini Bapak Ibu gunakan larinya ke rumah sakit Metro. Ya, yang keluarkan BPJS Lampung Tengah larinya ke Metro. Begitu juga yang di Kalirejo larinya ke Prinsewu. Terus Lampung Tengah mau kayak dapat opo? Gunakan untuk Lampung Tengah, setidaknya walaupun tidak bisa membangun jalan, setidaknya bisa memperbaiki puskesmas atau rumah sakit yang ada di Lampung Tengah. Ya, mentang-mentang jenengan dapat BPJS Lampung Tengah, cedek yang ini, melayu dari ini, itu nggak boleh. Jenengan hidup di Lampung Tengah, gunakan Lampung Tengah, manfaatkan Lampung Tengah, ya Ibu Bapak ya. Itu terus Pak Lurah, kita sepakat yang ada di sini bikin proposal satu prioritas tadi apa yang dibilang Bu Erna, kita tanda tangani hari ini, nanti bawa ke ada Pak Bupati atau ke Bapeda. Inilah hasil reses kita di Dapil 3 terutama Kampung Tempuran, bahwa masyarakat sini menghendaki satu jalan diprioritaskan. Artinya itu, masa sih anggota dewan ini podo sampai bupati orang direk sampai bupati, itu loh Ibu Bapak ya. Pak Kepala Kampung bikin sekarang biar teman-teman ini ikut tanda tangan prioritas jalan. Tadi ada yang sebelum jawab Pak Tesien, itu milik kabupaten apa milik provinsi? Atau balai besar? Milik lurah? Anu apa kabupaten? Iya kan Sekunder. Irigasi teknis Pak. Teknis, berarti kan cilik toh? Cilik cuma. Lah iya. Ngomong kan orang yang ADD. Udah Pak, tapi udah. Betah. Oh gitu. Yang kan itu ADD pertama ya Pak. Ya Pak Lurah ya. Mandu ya oke siap katanya. Tapi di sisi lain kan pemerintah minta swasembada pangan, kami suruh tanam, tapi kan kami di tahun yang bisa. Yo, ini loh Pak. Itu kan cuma programnya Menteri Pertanian. Tanam pangan itu. Tapi nanti saudara diperbaiki memang iso. Kan ngono. Pak Lurah sanggup benarnya ikut PPN loh. Oke siap. Ya. Siap. Oke, akhirnya sudah terjawab semua. Mungkin itu aja Ibu Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.